Kalau kamu semangat saat bisnis dan pekerjaanmu lagi baik-baik saja, anak kecil juga bisa, bro. Tapi ketika kamu memilih tetap semangat dan tidak pernah keluar dari arena pertempuran, saat bisnis dan pekerjaanmu lagi tidak baik-baik saja, hanya orang-orang sakti yang bisa melakukan itu. Itulah kenapa para pemimpin pasti lebih sedikit daripada para pengikut. Karena para pemimpin berjalan mengikuti impiannya, sedangkan para pengikut, mereka berjalan menunggu bukti. Assalamualaikum sahabat tani, ini adalah media tanam milik saya yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah sudah mulai terbenahi teman-teman. Jadi remah sekali ya teman-teman, teksturnya remah dan mengandung banyak nutrisi teman-teman. Padahal awalnya tanahnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya tanah di sini tuh lihat keras teman-teman, seperti batu teman-teman. Jadi tanah yang seperti ini kalau digunakan untuk budidaya ya sulit. Gimana akar mau menembus kalau tanahnya seperti ini, seperti batu. Namun ketika kita mau mengolahnya, jadinya seperti ini teman-teman, hancur lebur, mawur. Teman-teman, jadi untuk mengolah saja ini cangkul nggak mampu teman-teman. Jadi cangkul nggak mampu untuk mengolah tanah yang seperti ini. Kalau di sini namanya gol-gol teman-teman. Jadi pada saat kemarau seperti ini, tanahnya keras seperti batu. Jadi pengolahannya harus menggunakan linggis, atau ini saya gunakan besi yang ujungnya digepleng seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mencungkil tanah, di sini namanya gol-gol. Jadi tanahnya nelo-nelo ya, jadi bengkah-bengkah seperti ini, kemudian harus dicukil seperti ini teman-teman. Jadi kalau pakai cangkul ya nggak mampu, bisa-bisa cangkulnya malah patah teman-teman. Nah, ini untuk bukti bagi teman-teman bahwa sekeras apapun tanah kita, kalau kita mau mengolahnya dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan media tanam yang cukup luar biasa teman-teman. Dan apapun yang kita tanam nanti, insya Allah pertumbuhannya akan bagus teman-teman. Ini buktinya bahwa tanah yang sekeras ini mirip batu teman-teman, ini mampu kita sulap menjadi tanah yang super gembur, penuh nutrisi, perakaran mampu menembus, dan mikroba pun tumbuh dengan baik di sini. Lalu bahan apa saja yang kita masukkan supaya tanah menjadi gembur seperti ini teman-teman? Ikuti terus videonya, jangan di skip supaya nanti tidak gagal paham dan kita semua mampu untuk mengolah tanah kita apapun jenisnya menjadi tanah yang subur dan tanaman kita menjadi tanaman-tanaman yang sehat. Yang pertama yang wajib kita masukkan adalah arang teman-teman. Kebetulan saya menggunakan arang sekam ya. Jadi untuk arang ini bebas, boleh arang kayu, arang sekam, atau arang. Yang penting arang organik ya teman-teman. Nah, arang sekam ini tujuannya adalah untuk menambah rongga, membuat tanah menjadi lebih remah teman-teman, karena akan menambah keremahan dari tanah, menambah rongga dari tanah kita yang keras seperti ini teman-teman. Kemudian arang ini juga sebagai sarang mikroba. Jadi di dalam arang ini ada pori-pori yang sangat bagus untuk perkembangbiakan mikroba teman-teman. Ini wajib untuk tanah yang keras seperti ini. Bahan yang kedua adalah kompos. Kompos ini juga wajib karena kompos ini mampu membuat tanah yang keras
menjadi lebih lunak teman-teman. Kemudian di dalam kompos juga tersedia unsur hara makro maupun mikro yang lengkap teman-teman. Selain itu juga banyak mikroba yang tumbuh di dalam kompos ini. Jadi untuk menggemburkan tanah, ini kompos sifatnya adalah wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Caranya dengan kita sebar di permukaan seperti ini, di setelah arang kemudian kompos, kemudian nanti kita akan campur ke dalam tanah. Karena di bedengan ini sudah pengolahan yang kedua teman-teman, jadi sudah lumayan remah gembur seperti ini teman-teman. Jadi kemarin yang pertama itu ya lumayan berat untuk menggemburkan, jadi ini adalah pengolahan yang kedua teman-teman. Jadi untuk membuat tanah begitu subur gembur seperti ini bertahap ya, jadi ada tahapannya, tidak serta-merta sekali langsung menjadi subur gembur seperti ini teman-teman. Jadi ada tahapan dan ada prosesnya ya. Kemudian setelah itu kita kasih air supaya lembab, dan tidak lupa teman-teman untuk merubah kegemburan tanah, kita harus memasukkan mikroba teman-teman. Nah, kali ini saya menggunakan IMO cair yang cara membuatnya sudah saya buatkan videonya. Kemudian saya juga memasukkan nitrobakter teman-teman. Nitrobakter ini bisa melunakkan tanah, melembutkan tanah, juga menyediakan nitrogen bagi tanaman, juga mampu untuk merubah amonia menjadi nitrit, kemudian dirubah menjadi nitrat, sehingga nutrisi langsung bisa diserap oleh tanaman. Dia menyediakan nitrogen dari udara bebas, dan tanah otomatis akan semakin lembut teman-teman. Nah, jadi semakin banyak jenis mikroba yang kita masukkan ke dalam tanah ini, menurut saya jauh lebih bagus daripada hanya satu jenis mikroba saja yang kita masukkan ke dalam tanah teman-teman. Karena nanti di dalam sana semakin banyak mikrobanya, ini justru akan baik bagi tanah, semakin beragam mikrobanya teman-teman. Jadi di alam itu sebetulnya ada ratusan bahkan jutaan jenis mikroba yang kita sendiri juga tidak tahu ya teman-teman, tapi bisa hidup berdampingan di sana teman-teman. Nah, untuk memasukkan mikroba, untuk memberikan mikroba ini sebaiknya pada sore hari ya teman-teman, sebaiknya pada sore hari menjelang malam hari, supaya perkembangan mikroba ini bisa optimal.